Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 5 pengalamanku dan sudah memasuki subtema 2 pengalamanku di sekolah pembelajaran 1. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita amati terlebih dahulu ya gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa ya yang bisa kalian lihat ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar Benny dan teman-temannya yang sedang bekerja sama dan menata ulang sekolah mereka setelah liburan akhir semester 1 kemarin. Nah, liburan akhir semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Apa yang Benny lakukan bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Nah, tentu kalian juga sudah pernah melakukan hal yang dilakukan Benny, bukan? Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Nah, kira-kira apa ya tugasnya? Ternyata tugas Benny adalah menghias vas bunga, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Yuk sekarang kita cermati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan di layar ya. Tahukah kalian bahwa karya seni 3 dimensi itu salah satu contohnya adalah vas bunga seperti yang sudah Bu Umi tampilkan. Tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Vas bunga itu adalah benda 3 dimensi. Nah, benda 3 dimensi itu apa ya? Jadi, benda 3 dimensi itu adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut. Bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari belakang, dari atas, maupun dari bawah. Nah, agar benda-benda tersebut termasuk vas bunga ini bisa lebih indah, maka kita perlu menghiasnya. Nah, banyak bahan yang dapat kita gunakan untuk menghias vas bunga ini. Contohnya adalah bahan alam. Nah, bahan alam itu apa? Bahan alam adalah semua bahan yang tersedia di alam. Contohnya, ada biji-bijian, ada daun kering, ada ranting pohon, cangkang kerang, dan lain sebagainya. Tentu, bahan-bahan alam ini juga mudah kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian. Yuk sekarang kita cermati percakapan di bawah ini ya. Percakapan ini adalah percakapan antara ibu guru dan Rino. Rino, tolong bantu ibu membawa buku ini ke ruang guru ya. Baik, Bu. Terima kasih, Rino. Sama-sama, Bu. Nah, tahukah kalian bahwa percakapan yang baru saja Bu Umi bacakan tadi adalah percakapan yang mengandung ungkapan permintaan tolong. Nah, jadi contoh ungkapan permintaan tolong itu adalah seperti yang sudah diucapkan ibu guru kepada Rino. Seperti yang sudah Bu Umi tebalkan itu ya. Rino, tolong bantu ibu membawa buku ini ke ruang guru ya. Nah, ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong. Nah,
Ungkapan permintaan tolong ini diungkapkan atau diucapkan ketika kamu akan meminta bantuan kepada orang lain. Nah, sudah seharusnya bahwa ungkapan permintaan tolong ini kalian sampaikan, kalian ucapkan dengan santun, dengan bahasa yang sopan. Nah, biasanya ungkapan permintaan tolong ini diawali dengan menggunakan kata tolong, seperti pada contoh percakapan yang sudah Bu Umi bacakan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita masih akan mempelajari dan mengingat-ingat kembali bagaimana sih cara mengubah satuan ukur panjang. Tentunya kalian masih ingat bukan? Di pembelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengubah satuan ukur panjang ini. Yuk kita ingat-ingat kembali. Kalian masih ingat kan bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ini sama artinya dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Yuk sekarang kita cermati contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, di situ terlihat ada gambar sebuah meja. Ternyata jika diukur panjangnya adalah 200 cm. Nah, panjang meja 200 cm ini bisa diubah satuannya menjadi meter. Bagaimana caranya? Tentu kalian masih ingat bukan? Di pembelajaran sebelumnya Bu Umi sudah menjelaskan. Caranya 200 cm ini akan kita bagi dengan 100. Mengapa harus dibagi dengan 100? Karena ini tadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Karena di sini ada 200 cm, maka 200 cm ini kita bagi dengan 100. Nah, agar lebih mudah, maka jika ada bilangan 0 di belakang angka 2 dan bilangan 0 di belakang angka 1, supaya kalian lebih mudah untuk menghitungnya, ini bisa disederhanakan. Caranya adalah dengan menyoret angka 0 ini sejumlah angka 0 yang lainnya, yang jumlahnya sama ya. Jika di belakang angka 2 ini ada 2 angka 0, dan ada 2 angka 0 di belakang angka 1, maka ini boleh disederhanakan semuanya. Jadi tinggal 2 dibagi 1. Tentunya kalian masih ingat bukan? Jika ada bilangan dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah tetap atau bilangan itu sendiri. Artinya 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter. Seperti itu ya. Kemudian sama halnya dengan contoh yang kedua. Di situ ada gambar tangga. Tangga ini jika diukur panjangnya adalah 300 cm. Kalau ini mau kita ubah menjadi meter, maka caranya adalah sebagai berikut. 300 cm itu sama dengan yang tadi, 300 dibagi 100. Kalian sudah bisa kan cara menghitungnya? 300 dibagi 100 itu sama dengan 3. Artinya 300 cm itu sama dengan 3 meter. Seperti itu ya. Tentu kalian sudah jelas bukan? Oke, untuk materi pembelajaran kita hari ini sudah Bu Umi sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Untuk tugas yang pertama adalah kalian buat 3 percakapan yang mengandung ungkapan permintaan tolong di sekolah. Seperti yang sudah Bu Umi contohkan di materi hari ini ya. Nah, kerjakan tugas kalian di buku tulismu.
Untuk tugas yang kedua, kerjakan soal di bawah ini ya. Silahkan nanti kalian tulis dulu soal yang sudah Bu Umi tampilkan di layar ini di buku tulismu ya. Baru kemudian kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Bu Umi sampaikan di materi hari ini. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Tentunya kalian harus mengerjakan tugas kalian dengan teliti dan mandiri. Selalu biasakan membaca ya di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa berjumpa lagi dengan Bu Umi ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.